Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dengan NIM A1 C1200045 dari kelas reguler A, Ruang R002, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan praktikum kimia dasar. Adapun percobaannya yaitu percobaan keempat, di mana judul percobaan ini adalah termokimia dan hukum Hess. Adapun tujuan dalam praktikum ini adalah yang pertama, untuk mengukur kalor reaksi dengan alat yang sederhana. Yang kedua, untuk mengumpulkan dan menganalisis data termokimia. Dan yang ketiga, untuk menerapkan hukum Hess. Termodinamika adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari perubahan energi secara kimia atau fisis, di mana dalam percobaan ini kita akan menyelidiki perubahan energi dalam bentuk kalor yang mengiringi reaksi kimia atau termokimia. Menurut hukum termodinamika, perubahan energi yang menyertai perubahan wujud dapat dinyatakan dalam rumus delta E sama dengan Q dikurang W, di mana Q adalah kalor yang diserap oleh sistem dan W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Kebanyakan reaksi kimia berlangsung pada tekanan tetap. Kerja yang dilakukan oleh sistem dapat dinyatakan dalam rumus persamaan W sama dengan P dikali delta V, di mana P adalah tekanan gas dan delta V adalah perubahan volume untuk sistem gas. Oleh karenanya, pada tekanan tetap, delta E sama dengan Q dikurang P dikali delta V. Bila delta V sama dengan 0, maka delta E akan sama dengan Q. Kuantitas kalor yang diserap pada tekanan tertentu disebut entalpi atau delta H. Untuk reaksi kimia, delta H atau entalpi adalah kalor reaksi. Delta H atau entalpi suatu reaksi kimia dapat ditetapkan dengan mengukur perubahan suhu yang mengiringi reaksi sejumlah reagen tertentu, lalu dikoreksi oleh kalor yang diserap pada kalorimeter atau tetapan kalorimeter. Untuk reaksi eksotermik, tanda Q reaksi akan bernilai negatif, sedangkan untuk reaksi endotermik, tanda Q reaksi akan bernilai positif. Sama halnya, untuk reaksi eksotermik, delta H reaksi akan bernilai negatif, dan untuk reaksi endotermik, delta H-nya akan bernilai positif. Perhitungan perubahan entalpi atau delta H dengan menggunakan hukum Hess hanya dilakukan pada reaksi yang tidak dapat ditentukan entalpi reaksinya secara langsung melalui eksperimen. Hukum Hess menyatakan entalpi reaksi tidak bergantung pada apakah reaksi yang bersangkutan berlangsung dalam satu tahap atau melalui beberapa tahap. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama, alat yang digunakan adalah gelas ukur, termometer, kalorimeter, alat pengaduk, pipet tetes, dan gelas piala. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama 40 ml air suling, 40 ml larutan NaOH 1 molar, 40 ml HCl 1 molar, natrium hidroksida 1 molar, asam asetat 1 molar, natrium asetat 1 molar, asam nitrat 1 molar, dan amonia 1 molar. Adapun prosedur kerja dalam percobaan ini adalah yang pertama untuk penentuan tetapan kalorimeter. Adapun cara kerjanya adalah yang pertama diukur 40 ml air suling dengan gelas ukur, lalu dituangkan ke dalam kalorimeter. Setelah itu ditutup kalorimeter yang sudah dilengkapi dengan termometer dan alat pengaduk. Kemudian dicatat suhu dan diperhatikan kedudukan termometer dalam gelas. Setelah itu diukur lagi 40 ml air suling dengan gelas ukur. Setelah itu dituangkan ke dalam gelas piala dan dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius. Setelah itu diukur suhu dengan tepat dengan termometer yang sama. Setelah itu dipindahkan cairan tersebut ke dalam kalorimeter dan ditutup kembali.
Lalu dicatat suhu setiap 15 detik sambil mengaduk campuran. Yang terakhir yaitu dicatat suhu setiap 1 menit sampai tidak ada lagi perubahan suhu bila suhunya sudah mulai turun. Baiklah, untuk percobaan yang kedua yaitu untuk penentuan daya tahan netralisasi untuk reaksi asam basa. Dimana cara kerjanya atau prosedur kerjanya adalah dikeringkan kalorimeter dengan saksama, lalu diukur 40 ml larutan NaOH 1 molar dan dimasukkan ke dalam kalorimeter. Setelah itu diukur 40 ml HCl 1 molar ke dalam gelas piala 150 ml dan diletakkan di dekat kalorimeter. Setelah itu diukur suhu larutan asam. Dibilas termometer, dikeringkan dan dikembalikan ke kalorimeter. Setelah itu diukur suhu larutan basah, di mana suhu kedua larutan tidak boleh berselisih lebih dari 0,5 derajat Celcius. Disesuaikan suhu larutan asam dengan cara menghangatkan gelas piala dengan telapak tangan atau merendamnya dengan air dingin apabila suhunya tidak sama. Lalu dimasukkan larutan asam cepat-cepat ke dalam kalorimeter. Bila suhunya sudah sama, diaduk dan dicatat suhu maksimumnya. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai percobaan termokimia dan hukumnya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.